Pagi hari ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru ya buat kita semua, masih dalam suasana tahun baru. Kita bersyukur kita masih ada di awal tahun ini, kesempatan buat kita untuk merefleksikan kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang lalu 2021, dan kita berdoa supaya di dalam tahun 2022 Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Kita tetap setia mengiring Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan sharing satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup sebagai orang arif, ya, hidup sebagai orang arif atau sebagai orang bijaksana. Kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Judul firman Tuhan adalah hidup sebagai orang arif. Nah, saudara, saya percaya bahwa tahun baru itu ibarat kado, ya, ibarat kado bagi masing-masing kita. Pasti kita sudah pernah terima kado, ya. Nah, kalau sana kita terima kado, kita bisa mengandai-andai, kita bisa prediksi kira-kira isi kadonya apa, betul Bapak Ibu? Kita bisa tahu mungkin dari ukuran kadonya, mungkin dari siapa yang kasih, kita bisa tahu. Tetapi, saudara, kita hanya bisa memprediksi, tetapi kita tidak bisa tahu pasti isi kadonya apa. Nah, tahun baru ibarat kado bagi kita semua. Kita menerima kado yang sama, tetapi kita tidak tahu kira-kira isi dari kado itu apa. Tahun baru ibarat kado yang misterius, kita nggak tahu isinya apa. Bisa aja isinya adalah kenaikan pangkat, kita nggak tahu. Kenaikan gaji, kita nggak tahu. Mungkin aja isinya mobil baru atau motor baru, rumah baru, usaha baru, kita nggak tahu. Atau mungkin saja isinya adalah musibah, atau sakit penyakit, atau patah hati, kekecewaan, kita nggak tahu Bapak Ibu. Nah, tetapi saudara, kita harus siap. Kita harus siap supaya apa? Ketika kita berhadapan dengan isi kado tersebut, hati kita, mental kita nggak terguncang. Amin Bapak Ibu. Kita harus senantiasa siap. Kita nggak mungkin berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau tahun 2022 ini semua baik-baik saja. Kita nggak mungkin berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya nggak mau tahun ini saya susah Tuhan. Saya mau yang baik-baik aja, saya mau yang indah-indah saja. Saya mau naik terus, saya nggak mau turun-turun atau saya nggak mau stagnan, saya mau baik-baik saja. Tidak saudara, Tuhan tidak mungkin menjawab doa-doa seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau ketika kita berdoa, untuk menghadapi tahun 2022 ini, kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan, supaya kita mampu untuk menghadapi setiap realita di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Amin. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, kebijaksanaan kepada kita untuk bisa mengelola kehidupan kita dengan baik di tahun 2022 ini. Mungkin di tahun yang lalu ada hal-hal yang tidak bisa kita kelola dengan baik. Tetapi kita berdoa, Tuhan saya mau supaya tahun ini saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya menjadi karyawan yang lebih baik. Saya menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak yang lebih baik. Nah saudara, itulah doa-doa yang harus kita panjatkan kepada Tuhan. Supaya di tahun yang baru ini, apapun situasi yang akan kita hadapi, kita tetap kuat, kita tetap tegar bersama dengan Tuhan. Nah saudara, pagi hari ini pesan firman Tuhan adalah jalani kehidupan di tahun 2022 dengan bijaksana. Amin. Jalani dengan bijaksana. Nah saudara, berbicara mengenai kebijaksanaan, ada sebuah peristiwa yang bisa saja mengajarkan kita tentang kebijaksanaan. Nah saudara, boleh diklik next. Pasti kita tahu dengan Formula 1 ya. Kalau Formula 1 pasti kita pernah nonton atau mungkin pernah dengar. Tetapi saudara tahu bahwa selama puluhan tahun ajang ini berjalan dengan sangat baik, sangat profesional gitu ya, sangat prestisius, bergengsi dan lain sebagainya. Nah saudara tahu bahwa di belakang kesuksesan dari
gelaran Formula 1 ini ada seorang CEO yang sangat luar biasa, yaitu Bernie Ecclestone ya. Mungkin saudara pernah dengar. Dia menjadi CEO atau manajer dari Formula 1 ini selama 40 tahun saudara. Jadi di balik suksesnya Formula 1 selama berpuluh-puluh tahun, ini ada orang yang bernama Bernie Ecclestone yang mengatur segala sesuatu sehingga dapat berjalan dengan sangat baik. Nah saudara, suatu hari setelah pulang dari kantornya, dia dirampok oleh 4 orang yang tak dikenal. Bukan hanya dia dihajar habis-habisan, tetapi barang berharganya dirampok. Salah satunya adalah sebuah jam yang bermerek Hublot ya. Saudara tahu harganya hampir 4 miliar saudara. Nah, saudara bayangkan jam 4 miliar itu bentuknya kayak gimana saudara. Saudara tahu jamnya diambil ya. 4 miliar harganya. Nah saudara, dia dipukul habis-habisan. Dan saudara tahu bahwa kalau seandainya kita jadi orang seperti ini, kira-kira kalau kita habis dihajar habis-habisan, dirampok, kira-kira respon kita kayak gimana? Mungkin kita marah-marah, mungkin kita cemberut, ngomel, mungkin orang yang ada di rumah juga kena getahnya, dimarahin juga. Tetapi Bernie, dia tidak sama seperti orang kebanyakan. Ya, dia tidak mungkin jadi pengusaha sukses kalau kelakuannya sama dengan kita. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menyuruh orang untuk foto dirinya, wajahnya yang sedang babak belur saudara. Ya, saudara bayangkan dipukul sampai segitu ya, sampai hitam ya mata lebam, mata kanannya. Dan saudara, hasil foto tersebut dia kirim kepada CEO dari jam Hublot tersebut yang bernama Jean-Claude Biver ya. Dia kirim dan ada pesan bertuliskan, "See what people will do for a Hublot." Ya. Lihat apa yang orang akan lakukan untuk memiliki sebuah jam Hublot. Kemudian pesan tersebut diterima dan kemudian Bernie ini menelpon CEO-nya dan dia berkata, kayaknya ini kesempatan yang bagus untuk beriklan. Pakai saja foto saya ya, pakai saja foto saya. Dan kemudian CEO jam Hublot tersebut berpikir, wah kayaknya ide yang bagus. Dan akhirnya dibuatlah sebuah iklan yang terpampang wajah dari Bernie Ecclestone yang sedang babak belur saudara. Dan saudara tahu setelah iklan ini diluncurkan, ternyata penjualan jam Hublot ini meroket saudara ya, meningkat sangat drastis. Dan Bernie sebagai bintang iklannya dia mendapatkan fee ya, sebagai model iklan dia mendapatkan uang yang sangat banyak, bahkan jauh lebih banyak dari jamnya yang hilang. Ya. Jamnya yang cuma 4 miliar dia mendapatkan yang jauh lebih banyak. Bahkan saudara akhirnya terjadi kesepakatan, ya udah kamu gabung aja sama F1 ya, jadi salah satu sponsor. Nah saudara bisa bayangkan bahwa meskipun dia menghadapi musibah, tetapi Bernie ini dengan kebijaksanaannya dia bisa merubah suatu musibah menjadi berkah saudara. Nah saudara, kita melihat itu adalah salah satu contoh dari kebijaksanaan. Nah saudara, kita rindu supaya kita memang gak bisa prediksi apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita berdoa kepada Tuhan bahwa meskipun kita menghadapi musibah di dalam kehidupan kita, kita diberikan hikmat supaya kita bisa meresponi setiap musibah, setiap masalah, setiap tantangan di dalam kehidupan kita dengan baik. Amin saudara. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang bijaksana. Dia mampu untuk memberikan kebijaksanaan bagi kita semua. Nah saudara, Alkitab berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif atau bijaksana. Kata perhatikanlah itu dalam bahasa Yunani adalah blepo. Nah saudara, blepo ini bukan blepotan ya, blepo ya. Kata ini memiliki banyak sekali makna. Bukan hanya artinya adalah melihat atau memandang, tetapi blepo ini bisa diartikan hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada. Jadi saudara, ketika kita firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, perhatikanlah hidup kita dengan saksama. Bukan berarti kita hanya melihat hidup kita seperti secara umum saja. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita belajar untuk hati-hati, untuk waspada di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani tahun 2022, mari kita hati-hati, kita menjalani kehidupan kita dengan waspada. Supaya setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, kita pikirkan matang-matang, amin.
Kita tidak salah langkah, kita tidak asal untuk mengambil keputusan, tetapi dengan hati-hati dan waspada kita menjalani kehidupan kita. Itu arti dari perhatikanlah dengan saksama. Nah saudara, dan juga kata arif atau bijaksana di sini dilawankan langsung dengan kata bebal, saudara. Kata bebal mungkin sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu ya, bebal ya. Kata bebal ini memiliki sinonim yang sama dengan bodoh. Gitu ya. Tetapi sebenarnya ada perbedaan yang cukup banyak antara bodoh dengan bebal, saudara. Orang bodoh karena mereka mungkin saja mereka belum tahu ya, itu orang bodoh. Tetapi orang bebal ini bukanlah orang yang belum tahu, mungkin saja mereka tahu, tetapi lebih tepatnya mereka tuh susah untuk dikasih tahu. Ya. Itu perbedaannya orang bodoh dengan orang bebal. Dengan kata lain, orang bodoh bisa diajak untuk pintar. Tetapi orang bebal itu sok pintar. Ya. Saudara mungkin pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini. Ya, berlagak tahu, susah dikasih tahu. Oleh karena itu, ciri-ciri orang bebal adalah, bisa diklik next. Ciri-ciri orang bebal adalah orang yang kebal, tebal, dan sebal. Ya. Saudara bisa ingat ini ya, orang bebal adalah orang yang kebal, tebal dan sebal. Ya. Kebal di sini artinya bukan tak mempan dibacok ya, bukan, atau anti peluru. Tetapi kebal di sini adalah kebal terhadap omongan, tak mempan dengan nasihat. Saudara bisa bayangkan kalau anak-anak kita dikasih tahu nggak mau dengar, gitu ya. Ada orang yang berbuat salah dikasih tahu ngeyel. Nah seperti itulah orang bebal. Orang bebal juga itu tebal ya. Orang bebal itu tebal, artinya tebal muka. Sudah dikasih tahu nggak mau lakukan, ya, nggak tahu malu. Dan orang yang bebal itu karena kebal dan tebal, mereka itu selalu bikin sebal. Selalu bikin orang jengkel. Nah saya berharap bahwa kita nggak menjadi orang yang bebal saudara. Tetapi yang Tuhan mau kita menjadi orang yang bijak di dalam kehidupan kita. Nah saudara bicara soal bebal saudara. Ada seorang bapak di Jombang. Nah saudara tahu bahwa COVID sudah merajalela begitu parahnya, banyak merenggut jutaan nyawa. Pemerintah sudah dengan begitu hebatnya melakukan edukasi, memberikan peringatan-peringatan. Tetapi percayakah saudara bahwa di luar sana masih ada orang yang percaya kalau COVID itu hoax. Ada orang yang masih percaya bahwa COVID itu enggak ada. Salah satunya seorang bapak di Jombang. Nah saudara dia tulis status seperti ini di Facebooknya. Tunjukkan di mana itu COVID. Ya. Saya ingin bertemu dengan COVID. Ya. Seperti itu saudara. Bulan depan dia update status lagi. Wah COVID kok yang kelihatan cuma maskernya doang gitu ya. Wah kesal juga, banyak yang repost postingannya. Marah-marah, maki-maki dan lain sebagainya. Jengkel sama ini bapak. Bulan depannya dia update status lagi. Saya sumpahin orang-orang yang bilang COVID itu pada mati semua. Ya, dia bilang seperti itu. Dan saudara beberapa bulan dia tidak pernah update status. Tetapi orang selalu menunggu ini kira-kira terjadi apa terhadap orang ini. Dan Bapak Ibu bisa prediksi apa yang terjadi ya. Berapa bulan kemudian dia update status. Lagi di rumah sakit, pakai masker. Dan captionnya adalah tolong yang pernah kena COVID, golongan darah O. Saya butuh plasma darah untuk menolong kesembuhan saya, saudara. Ya saudara, wah ini ada contoh orang-orang yang bebal, saudara. Ya contoh orang-orang yang bebal. Saudara bisa bayangkan bahwa orang bebal itu tidak disukai oleh siapapun. Ya, mungkin orang tuanya masih sayang ya. Tetapi orang-orang gak suka sama orang bebal. Nah saudara, firman Tuhan pagi hari ini adalah mari kita jadi orang yang bijak. Kita jadi orang yang bijak bukan menjadi orang yang bebal. Jangan sampai Tuhan tegur kita berulang-ulang kali kita nggak mau dengar saudara. Tetapi mari kita menjadi orang yang bijak di dalam kehidupan kita menjalani tahun 2022 ini. Nah saudara kita akan belajar kira-kira dari nats pembacaan kita ciri-ciri orang bijak itu seperti apa. Yang pertama adalah orang bijak adalah orang yang menggunakan waktu yang dia punya dengan sebaik-baiknya. Orang bijak menggunakan waktu yang dia punya dengan sebaik-baiknya. Efesus 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Di dalam ayat 16 ini ada dua bagian. Yang pertama adalah dan pergunakanlah waktu yang ada. Bagian yang kedua, karena hari-hari ini adalah jahat. Dua bagian ini dihubungkan dengan satu kata, yaitu karena. Nah, saudara, di sini menunjukkan kepada kita, kata karena ini menunjukkan kepada kita bahwa adanya akibat apabila kita tidak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Nah, saudara, kalau kita tidak menggunakan waktu yang ada dengan baik, kita punya waktu tapi kalau kita tidak menggunakan dengan baik, saya percaya pasti ada akibat. Pasti ada akibat. Nah, saudara, kalau seandainya kita mau keluar rumah, kita diberikan peringatan ya sama orang tua mungkin, hati-hati di jalan. Mungkin kalau kita dengar hati-hati di jalan mungkin itu klise ya, itu peringatan atau nasihat yang biasa-biasa saja. Hati-hati di jalan ya. Tapi kalau ada embel-embelnya hati-hati di jalan, soalnya musim hujan, jalan licin. Pasti berarti ada penekanan di situ, Nah, sama dengan ayat ini, saudara, bahwa di sini tidak hanya dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, tetapi ditambah nasihatnya bahwa karena hari-hari ini adalah jahat. Berarti, saudara, ketika kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, saya percaya ada konsekuensi yang harus kita terima. Harus ada konsekuensi yang kita terima. Kita melihat berita-berita saat ini ya. Ada banyak orang yang karena hal-hal sepele bisa menghadirkan bencana yang begitu besar. Ada beberapa berita karena cuma ditegur ya. Mungkin karena cuma ditegur oleh keluarga atau om, gak tanggung-tanggung bisa terjadi pembunuhan ya. Karena mungkin tulis status atau komentar yang biasa-biasa saja, bisa aja seseorang dipenjara. Karena mungkin saja iseng-iseng bergaul dengan orang yang salah, bisa terjerat narkoba dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita menggunakan waktu kita dengan sangat baik. Pergunakanlah waktu dengan baik. Jangan sampai ketika kita menggunakan waktu dengan semena-mena, dengan sesuka hati kita, akhirnya kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. 2 Timotius 3 ayat 1-4 ini awasan bagi kita semua. Dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saudara, firman Tuhan sudah menunjukkan kepada kita kira-kira masa depan atau masa sekarang yang sedang kita jalani itu kira-kira seperti apa, saudara. Nah saudara, oleh karena itu bahwa penting sekali kita untuk menggunakan waktu kita dengan sangat baik. Karena waktu adalah anugerah Tuhan. Amin. Waktu adalah anugerah Tuhan. Kita punya 1 kali 24 jam. Di sini enggak ada yang dapat 25 jam. Enggak ada yang dapat kurang dari 24 jam. Semuanya sama, saudara. Tetapi yang menjadi penentu adalah kita sendiri. Kira-kira kita bisa menggunakan 24 jam itu dengan baik atau tidak. Nah, saudara, jangan kita buang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Saudara, sangat disayangkan adalah ketika orang-orang, ya mungkin saja anak-anak muda, mereka menghabiskan sumber daya mereka, waktu mereka, pikiran mereka untuk hal-hal yang sebenarnya tidak menunjang masa depan mereka. Ya. Banyak mereka membuang waktu untuk hal-hal yang justru menghabiskan kesempatan bagi mereka untuk menajamkan skill-skill mereka yang justru akan membuat mereka berhasil di masa depan. Mereka justru membuang resources mereka, sumber daya mereka, waktu mereka yang paling penting untuk hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali dengan masa depan mereka. Mari kita belajar dari orang-orang yang sukses. Ya, saudara, orang-orang sukses itu mereka menggunakan waktu mereka dengan sangat baik. Ada sebuah seminar di mana pembicara seminar itu mengatakan bahwa orang-orang sukses
adalah orang-orang yang menggunakan 90% waktu mereka. Waktu di mana orang lain tidak tahu mereka sedang bikin apa, saudara. Ya. 90% waktu di mana orang lain tidak melihat apa yang mereka lakukan. Saudara mungkin bisa melihat bahwa orang-orang kaya, orang-orang sukses, mereka pergi kerja, saudara. Tetapi lepas dari itu kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi saudara, 90% waktu yang orang lain tidak melihat apa yang mereka lakukan, mereka gunakan dengan sangat baik. Di saat orang lain sudah tidur pula, saudara, mereka masih analisa lembar-lembar pekerjaan mereka. Di saat orang lain masih tidur, saudara, di pagi hari, mereka sudah bangun bersiap-siap untuk segera pergi bekerja. Di saat orang lain menonton TV dan bermain game di waktu senggang mereka, mereka membaca buku dan mengasah skill-skill mereka. Di saat orang lain sedang nongkrong, mungkin jalan-jalan, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang bersosialisasi dengan orang lain untuk membangun jejaring mereka supaya usaha mereka bisa berkembang. Nah, saudara, orang-orang sukses adalah orang-orang yang benar-benar sangat baik menggunakan waktu mereka, sangat disiplin di dalam menggunakan waktu mereka. Nah, saudara, siapakah orang terkaya di dunia saat ini? Kira-kira siapa kalau Bapak Ibu tahu? Pasti kita kalau bukan Jeff Bezos ya, CEO Amazon, kalau enggak Elon Musk ya, pemilik SpaceX. Nah, saudara, pernahkah saudara bertanya-tanya kira-kira Elon Musk ini ya, yang kekayaannya 4.000 triliun. Saudara bayangkan uang sebanyak itu 4.000 triliun. Kira-kira dia menggunakan waktu seperti apa, Bapak Ibu? Nah, saudara, di dalam sebuah wawancarai dia ketika ditanya kira-kira keseharian Elon Musk itu seperti apa? Dan dia berkata bahwa setiap hari dia bekerja 12 jam. Ya. Saya pergi ke kantor jam 7, saya pulang jam 7 malam. Ya. 2 kali lebih banyak dari orang Amerika kebanyakan. Setiap minggu dia bekerja 90 sampai 100 jam. Saudara bisa bayangkan ya, 90 sampai 100 jam. Nah, saudara tahu bahwa setiap Senin dia pergi ke kantor SpaceX. Hari Selasa dan Rabu dia ngantor di Tesla. Kamis dia balik lagi kerja di SpaceX. Jumat dia pergi ke Tesla lagi. Dan saudara tahu meskipun dia sangat sibuk, dia pulang kantor, dia harus bersosialisasi dengan istri dan anak-anaknya. Minimal 2 jam, saudara. Dan dia mengatakan bahwa meskipun dia sibuk, jam tidur tidak boleh kurang dari 6 sampai 7 jam. Nah, saudara bisa bayangkan orang dengan kekayaan 4.000 triliun, begitulah waktunya, saudara. Dia menggunakan setiap detik dari hidupnya itu dengan sangat baik, saudara. Bahkan ketika jam makan siang pun, dia masih sibuk untuk melihat email-email yang masuk sambil dia makan siang, saudara. Tidak heran dia memiliki kekayaan 4.000 triliun, saudara. Tidak heran jika dia punya usaha yang begitu berhasil. Nah, saudara, kalau pertanyaan ini disampaikan kepada kita, kira-kira kita harus seperti mereka? Kira-kira kita harus super sibuk seperti mereka? Ya mungkin tidak harus seperti itu ya. Mungkin kita nggak harus super sibuk seperti Elon Musk. Tetapi yang menjadi intinya di sini adalah jika kita punya cita-cita, jika kita punya target dalam hidup yang harus dicapai, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus benar-benar serius dengan waktu kita. Amin. Kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya target yang harus kita capai dalam hidup kita, maka mau gak mau kita harus sibuk, saudara. Mau gak mau kita harus sibuk. Sibuk mengatur kita, sibuk untuk kuliah dengan baik, sibuk untuk bekerja dengan baik, sibuk mengembangkan usaha kita dengan baik. Sibuk bukan karena dibuat-buat, tetapi karena ada target yang harus kita capai. Nah, saudara, ada seorang pengusaha bernama Harvey Mackay, dia mengatakan seperti ini. Waktu itu gratis, ya gratis, saudara. Tetapi sangat berharga. Anda tidak dapat memilikinya, tetapi Anda dapat memanfaatkannya. Anda tidak dapat menyimpannya, tetapi Anda dapat menghabiskannya. Sekali kehilangan, Anda tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Amin. Sekali kehilangan, Anda tidak dapat mendapatkannya kembali. 1 detik telah berlalu, Anda tidak bisa ulang 1 detik lagi, saudara. Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa menyimpan waktu, tetapi kita bisa menghabiskannya.
Oleh karena itu, karena waktu itu sangat berharga, mari kita gunakan waktu itu dengan baik. Amin, saudara. Mari kita gunakan waktu itu dengan baik. Apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi impian kita, kita kejar. Kita kejar, kita gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Supaya jangan sampai pada akhirnya kita menyesal ya. Ketika semuanya sudah terjadi, kita menyesal. Aduh, kenapa ya? Kenapa ya saya enggak ambil kesempatan itu? Kenapa ya dulu saya membuang-buang waktu masa muda saya? Akhirnya menyesal. Akhirnya menyesal. Oleh karena itu mari kita menjadi orang-orang yang bijak di dalam kehidupan kita. Kita bijak menggunakan waktu kita. Kita ambil komitmen Tuhan tahun 2022. Saya mau bijak di dalam mengelola waktu saya. Saya mau bijak supaya tidak ada penyesalan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, saudara, orang bijak adalah orang yang selalu mencari kehendak Tuhan. Orang bijak adalah orang yang selalu mencari kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara bayangkan dari tadi firman Tuhan mengatakan jangan bodoh ya saudara. Tetapi kalau sampai saat ini kita masih masa bodoh saudara dengan kehidupan kita, berarti kita sedang melawan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan janganlah kamu bodoh. Nah, saudara, salah satu penyakit manusia adalah kebodohan. Biasanya seperti saya katakan tadi, orang bodoh selalu bertindak dan berlagak sok pintar. Sebenarnya dirinya tidak tahu ya. Kebanyakan orang-orang bodoh itu mereka itu tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi seringkali mereka bertindak seolah-olah mereka tahu segala sesuatu. Bahkan firman Tuhan di dalam Amsal ya, dikatakan bahwa menghadapi orang bodoh itu dapat mendatangkan sakit hati. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Do not argue with idiots ya. Ada sebuah video saya akan tunjukkan yang menunjukkan betapa bodohnya orang yang berargumen dengan orang bodoh gitu ya. Ya, boleh ditampilkan next. Ya, jangan berdebat dengan orang bodoh ya. Hanya akan bikin sakit hati. Nah, saudara, kira-kira pesannya seperti itu. Nah, jangan kita bodoh saudara ya. Kalau firman Tuhan bilang jangan bodoh ya. Nah, saudara, bagi Paulus persoalan bodoh ini penting dibahas ya, penting dibahas. Oleh karena itu ia menyebutkan supaya kita tidak menjadi bodoh, tetapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Perhatikanlah di sini bahwa lawan dari kebodohan di hadapan Tuhan, sekali lagi, lawan dari kebodohan di hadapan Tuhan bukanlah kepandaian dalam berpikir, bukanlah prestasi serta gelar di bidang akademis, bukanlah orang yang mengetahui pengetahuan untuk berbagai macam hal di dunia ini. Tetapi di sini orang pandai di dalam pemandangan Tuhan bukanlah orang yang jenius, tetapi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu, percuma Anda profesor doktor, tetapi kalau Anda tidak kenal Tuhan di hadapan Tuhan Anda bodoh. Saudara. Percuma kita kuliah sampai di luar negeri, tetapi kalau kita menolak keselamatan saudara, Anda bodoh saudara di hadapan Tuhan. Percuma Anda berhasil di dalam segala aspek hidup saudara, tetapi kalau Anda menganggap Tuhan itu tidak penting, Anda bodoh saudara. Karena di hadapan Tuhan orang yang pandai adalah orang yang mengerti kehendaknya. Nah saudara, sangat disayangkan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang merasa mereka baik-baik saja kalau mereka jauh dari Tuhan. Ada begitu banyak orang yang hidup mereka merasa wah baik-baik saja, ya tidak usah ke gereja, ya tidak usah ke gereja.
Yang penting Natal saya datang, ya. Yang penting Paskah saya datang, yang penting nanti perjamuan saya datang, ya sudah cukup lah saudara. Nah saudara, saya rasa itu adalah kebodohan saudara. Karena apa? Yang membuat kita berhasil, yang membuat kita selamat, yang membuat kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik adalah kalau kita ikut kehendak Tuhan. Nah saudara, jangan sampai ada yang mengatakan, wah tidak perlulah berdoa saudara. Ya, tidak perlulah baca firman Tuhan. Tidak perlulah hal-hal yang rohani. Saya mau katakan bahwa itu adalah pernyataan yang bodoh saudara. Itu pernyataan yang bodoh. Karena menurut saya dan itu kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika kita tidak mau ikut kehendak Tuhan. Itu adalah kebodohan, itu adalah kesesatan saudara. Pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Itulah sebabnya Salomo, ya. Salomo dia berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan adalah permulaan sekali lagi permulaan pengetahuan. Pengenalan akan Tuhan adalah dasar dari segala hikmat yang benar. Sekali lagi saya mau bilang bahwa pengenalan akan Tuhan adalah dasar dari segala hikmat yang benar. Saudara buang jauh-jauh bahwa tanpa Tuhan saudara bisa berhasil. Mungkin saudara di mata dunia saudara bisa berhasil. Tetapi di mata Tuhan itu nol saudara. Di mata Tuhan itu nol. Kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Kita harus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, di dalam menapaki tahun 2022 ini. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membingungkan. Kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menuntut kita untuk berpikir keras. Tuhan, saya mau ke kiri atau saya mau ke kanan? Tuhan, saya mau maju atau mundur? Tuhan, saya harus berbuat apa? Tapi saya percaya bahwa kalau kita ikut kehendak Tuhan, kita senantiasa ada di rel yang benar. Amin saudara. Kalau saudara bingung saudara harus kemana, ikutlah kehendak Tuhan. Maka kita akan berada di rel yang benar. Kita akan berada di jalur yang benar. Nah saudara, pertanyaannya bukan apakah kita mengerti kehendak Tuhan. Selalu pertanyaannya adalah apakah kita mau atau tidak ikut kehendak Tuhan. Saya percaya kehendak Tuhan, kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, kita pasti akan dikasih tahu oleh Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa. Tetapi yang menjadi masalahnya senantiasa bukan apakah kita mengerti atau tidak kehendak Tuhan. Tetapi apakah kita mau atau tidak untuk mengikuti kehendak Tuhan. Pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah mari kita ikuti kehendak Tuhan. Supaya di dalam tahun 2022 ini kita tidak salah jalan. Supaya di dalam tahun 2022 ini ketika kita mengakhiri tahun ini kita dapat berkata bahwa saya lebih dari pemenang. Amin saudara. Karena kita ikut kehendak Tuhan. Oleh karena itu mari kita gunakan waktu kita dengan baik. Dengan sebaik-baiknya. Kita jangan bodoh tetapi kita ikut kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita.